Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Niken Saputri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membahas materi sejarah sastra tentang periode 1933 sampai 1942. A. Lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri kebelakangan pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasional daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut yaitu Jong Java yang dibentuk dalam tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo. Tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama ada Sultan Takdir Alis Jabana. Karya-karyanya antara lain, yang pertama ada Tak Putus di Rundung Malang, Roman 1929. Yang kedua ada Dian Tak Kunjung Padam, Roman 1932. Dan yang ketiga Anak Perawan di Sarang Penyamun, Roman 1941. Yang kedua ada Armin Pane. Karyanya antara lain Belenggu, Roman Jiwa 1940. Kedua ada Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek 1953. Dan yang ketiga Nyai Langgeng Kencana, Sandiwara 1937. Yang ketiga ada Amir Hamzah. Karya-karyanya antara lain yang pertama ada Nyai Sunyi, kumpulan sajak 1937. Yang kedua Buah Rindu, kumpulan sajak 1941. Dan yang ketiga Setanggi Timur, kumpulan sajak 1939. Keempat ada J.E. Tangkeng. Karyanya antara lain Rindu Dendam, kumpulan sajak 1934. Dan yang terakhir Asmara Hadi. Karyanya antara lain Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru 1937. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Angkatan Siti Nurbaya. Karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Yang kedua ada kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. C. Para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang, karya aslinya juga menyadur dan menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Karya-karyanya antara lain Salah Pilih, Jakarta Balai Pustaka 1928, Abu Nawas, Jakarta Balai Pustaka 1929. Yang kedua ada I Gusti Nyoman Panji Tisna. Lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali, serta tumbuh di istana kerajaan Buleleng. Karyanya antara lain Ai Made Widadi, Kembali Kepada Tuhan 1955, I Swasta Setahun Bendahulu 1938. Yang ketiga ada Abdul Muiz. Merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Karyanya antara lain Pertemuan Jodoh, novel 1933, dan Surapti, novel 1950.
Dan yang keempat, yaitu Marah Rosli. Keterkenalannya karena karya Siti Nurbaya, yaitu roman, yang diterbitkan pada tahun 1920, sangat banyak dibincangkan orang. Karyanya antara lain Marah Rusli, Ensiklopedia Jakarta, Tronis Google ID, diakses pada tanggal 2020 bulan 2 tanggal 12. Seniman Sastra Marah Rusli, situs TM, diakses 18 September 2015. D. Para pengarang wanita. Yang pertama ada Sadah Alim. Sadah Alim adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemah karya asing. Karyanya yaitu Drama Pembalasannya 1940, kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati 1941, dan terjemah Angin Timur dan Angin Barat karya Press Books 1941. Yang kedua ada Hamidah, seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru yang mempunyai nama sebenarnya yakni Fatimah. Karya-karyanya yaitu Pujangga Baru, Prosa dan Puisi, H.B. Jasin 1963, dan Seserpih Pinang, Pucuk Sirih, Tuti Herati 1979. Dan yang ketiga ada Saryamin Ismail, adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya yaitu Kalau Tak Untung 1933 dan Pengaruh Keadaan 1937. E. Cerita pendek. Dalam majalah Panji, Pustaka, dan lain-lain, tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon hiburan, seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasin yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Contoh cerpen dan pengarangnya. Yang pertama ada Sa'adah Alim, yaitu Taman Penghibur Hati 1941. Kedua ada Armi Pane, Barang Tiada Harga, Tujuan Hidup. M. Kasim, Teman Duduk. Suman HS, Pandai Jatuh, dan Fatwa Membawa Kecewa. Dan Haji Abdul Karim Amrullah, Hamka, yaitu Kumpulan Air Mata. F. Drama. Rostam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak berbaris 1924. Umumnya, drama-drama itu dibentuk close drama, yaitu drama yang untuk dibaca dan bukan untuk dipentaskan. Selanjutnya ada Armijin Pane. Banyak menulis drama pada masa sebelum perang, drama-dramanya banyak mengambil latar belakang kenyataan hidup zamannya. Setelah perang, drama-drama Armijin Pane itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Jinak-Jinak Merpati 1953. G. Roman-roman dari Medan dan Surabaya. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat, yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah 1938, juga roman yang kedua yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1939. Pengarang lain dari Medan antara lain Matu Mona, nama samaran Hasbullah
Warinduri dengan roman yang berjudul Zaman Gemilang 1939. Roman dari Surabaya, yaitu karangan Imam Supradi berjudul Kintamani 1932. Beliau seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Para penyair dari Sumatera. Yang pertama ada Hasyim Atta M. Ali Hasyim, yaitu Kisah Serang Pengembara 1936. Selanjutnya ada Suprati Samaran M. Saleh Umar, yaitu Indonesia Baru 1994. Dan H.R. Badharo, nama samaran Banda Harahap, yaitu Dari Daerah Kehadiran Lapar 1957 dan Dari Bumi Merah 1963. Dan dulu materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.